gue juga pernah dengar soal tragedi Kuantan Mas 2 itu yang sekitar 1.400 penumpang ada di situ. Suasana pada malam itu sangat mencekam dan kapalnya terbakar. Soal tragedi Kuantan Mas 2 itu yang pernah tenggelam di perairan Masalimbu. Memang waktu itu saya masih kecil sekali, cuman memang beritanya pada saat itu emang begitu kuat ya, maksudnya di koran ataupun di orang-orang ngomong yang segala macam. Waktu itu kan ada kebakaran juga, terus lumbung kapalnya bocor, kapal yang besar, yang mewah pada saat itu. Tapi bisa terjadi kecelakaan seperti itu. Pengennya kejadian Tampomas itu nggak terulang lagi sih, karena waktu itu kan memakan ratusan korban ya. Pada akhir Januari 1981, saya diajak oleh orang tua saya pulang kampung ke Makassar. Saat itu kami pulang kampung dalam rangka menghadiri pesta pernikahan keluarga. Yang akan berangkat sebenarnya ada 6 orang, tapi karena mereka batal, akhirnya tiket itu saya yang menggunakan dan saya yang diajak oleh orang tua saya ke Makassar. Ayah, Mas Harun, silakan diminum. Mas, mau diminum, Mas? Kenapa Mas Harun dan Mbak Retno nggak jadi berangkat ke Makassar? Saya dan Retno tidak jadi berangkat karena ada keperluan sangat mendesak. Kami berharap kehadiran kami di sana nanti bisa diwakili oleh Sardi. Iya, terus si Firman juga nggak bisa berangkat karena kesehatannya lagi terganggu katanya. Jadi 6 orang yang berencana pergi, hanya ayah sendiri aja yang berangkat. Iya. Ya, mau bagaimana lagi? Kami berlima cuma bisa mengirimkan salam lewat Sardi buat yang ada di sana. Atau ibu aja yang ikut sama ayah? Ibu nemenin ayah? Loh, ya jangan dong. Nanti kalau kita berdua pergi, siapa yang jaga anak-anak di rumah? Gimana kalau Yuda aja yang ikut ayah berangkat ke Makassar? Yuda? Yuda, dipanggil sama ayah, nak. Ya, Bu. Ada apa sih, Bu? Duduk dulu di sini. Jadi, ini ada yang mau disampaikan ayah ke kamu. Ada apa ya? Yuda, gimana kalau seandainya kamu ayah ajak pergi ke Makassar? Wah, Makassar. Ayo ya. Kalau ibu ikut juga ya? Ibu enggak. Kalau ibu ikut nanti siapa yang jagain adik kamu di rumah? Oh iya, Adek. Nanti kita pergi ke Makassar itu naik kapal besar sekali. Kita naik kapal itu. Besar ya? Iya. Wah, ayo ya, terus kapalnya gimana ya? Keren nggak? Itu kapal paling hebat itu. Nanti kita naik di kapal itu ya. Nah, yaudah. Tas dulu dong ya. Iya. Mau katanya, Bu. Astagfirullahaladzim.
Jadi 6 orang yang berencana pergi, hanya ayah sendiri aja yang berangkat. Iya. Ya, mau bagaimana lagi? Kami berlima cuma bisa menitipkan salam lewat Sardi buat yang ada di sana. Ayah, ini bajunya udah ibu rapi-rapiin yang buat dibawa. Ini ada di koper semuanya ya. Loh, kan berangkatnya juga baru lusa, Bu. Kenapa sudah siap-siap dari sekarang? Lusa? Bukannya tanggal 23? Enggak, diundur 1 hari jadi hari Sabtu. Diundur? Kenapa mesinnya rusak? Mungkin, nggak tahu, ayah juga nggak tahu. Pokoknya diundur katanya 1 hari. Ayah kenapa? Mau dibongkar lagi bajunya? Enggak. Ayah cari apa? Ini nih. Ini ayah nggak perlu bawa. Tolong kamu simpan baik-baik di rumah. Ya. Kok nggak dibawa? Biasanya kan ayah selalu bawa. Nggak usah dibawa. Kamu simpan aja baik-baik, ya. Ini nih ya kapalnya. Iya, ini kapalnya. Oh ini kapalnya. Wah besar banget ya. Dari ujung sampai ujung ya Bu ya. Ayah pasti kangen masa jadi pelaut ya. Hah? Serius ya? Iya, ayah kangen. Kangen sekali berada di tengah lautan, apalagi di atas kapal sebesar ini. Wah jadi nggak sabar nih ya. Wah, hampir berangkat kapalnya. Terlambat kita nantinya. Yuk. Ya. Bu, ayah pamit ya. Jaga diri baik-baik di rumah, ya. Ayah hati-hati ya. Iya. Ayah pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin ya Bu. Ya. Ayo ya. Ayah. Pesan ibu, tolong jaga diri ayah ya. Iya. Kok kamu jadi ragu-ragu begini? Ayah pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Gak apa-apa. Besar ya? Iya. Wah ayo ya terus kapalnya gimana ya? Keren nggak? Itu kapal paling hebat itu. Yaudah, tos dulu dong ya. Iya. Wow, katanya Bu. Astagfirullahaladzim. Ini ayah nggak perlu bawa. Tolong kamu simpan baik-baik di rumah, ya. Kok nggak dibawa? Biasanya kan ayah selalu bawa. Nggak usah dibawa. Kamu simpan aja baik-baik. Koper itu jatuh sudah 2 kali. Pertama di rumah, kedua di tangga kapal pada saat kita menaiki kapal. Tapi karena waktu itu saya masih kecil, saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Meskipun saya tahu kepercayaan di keluarga kami. Kalau itu terjadi, biasanya kami
membatalkan untuk berangkat. Pada tanggal 24 Januari jam 9 malam KM Tampo Mas 2 berangkat meninggalkan Pelabuhan Tanjung Priok. Ini dia kamar kita. Masuk. Bagus kan kamarnya, Kak? Wah, keren. Pada saat di atas kapal, saya tidak pernah berpikir akan terjadi musibah. Saat itu saya dengan ayah sempat berjalan-jalan ke Anjungan, menikmati suasana di tengah lautan. Ya, ini Kapten, masuk. Ada kebakaran di geladak bawah. Tepatnya di mana? Tepatnya di penyimpanan kendaraan bermotor. Apakah sudah dilakukan pemadaman? Sudah, Kapten. Tapi api merambat ke ruangan mesin. Setelah kapal melewati Surabaya, saat itu kondisinya sudah agak larut malam. Saya sementara sedang tertidur pulas, tiba-tiba ayah membangunkan saya, menyampaikan bahwa sedang terjadi kebakaran di atas kapal. Katanya ada kebakaran di Kardek, Pak. Kebakaran? Iya, Pak. Bangun. Kenapa ya? Ada kebakaran di Kardek. Ya, mau kamu bangun. Kamu pakai pelampung di sini. Kamu pakai pelampungnya, lantas kamu pergi ke atas, ya? Ayah? Kamu tunggu ayah di atas, nanti ayah pasti ke atas, ya? Tolong ya. Ayo, sepatunya dipakai, ayo. Ya udah, sambil jalan, ya. Udah, kamu tunggu ayah di atas, tunggu ayah. Tapi ayah mau kemana? Sudah, kamu di atas. Ayah nanti nyusul.
Lapor Kapten. Gadak bawah sudah nyaris habis terbakar. Kita harus mematikan mesinnya. Tapi Kapten, nanti selang penyemprot air nggak bisa berfungsi. Ini saya lakukan untuk menghindari ledakan. Lalu, bagaimana dengan penumpang, Kapten? Perhatian. Saya Abdul Rifai. Kapten kapal Tampo Mas 2. Di Buritan sedang terjadi kebakaran. Semua penumpang harap tenang dan tidak panik. Ikuti arahan dari ABK. Terima kasih. Listrik dimatikan lagi. Jangan ke bawah sudah terbakar semua. Ke atas. Suasana pada malam itu sangat mencekam, gelap gulita karena lampu di atas kapal telah dipadamkan. Yang pasti sedih aja ya. Kalau misalnya gue ngebayangkan kalau gue ada di situ pada saat itu, yang pasti nggak tahu deh bisa selamat atau enggak. Saya nggak bisa bayangin bagaimana orang-orang paniknya pada saat itu. Kalau aku di sana nggak tahu sih bakal kayak gimana dan sepanik apa. Suara tangisan, jeritan, terlihat kepanikan manusia-manusia yang sudah tidak memikirkan orang-orang lain di sekitarnya, masing-masing hanya ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Kamu dengar pesan ayah. Kamu tunggu ayah di atas. Tunggu ayah. Tapi ayah mau kemana? Sudah, kamu di atas. Ayah nanti nyusul. Ketika suasana semakin mencekam, ayah saya menyuruh saya naik ke atas anjungan kapal, sementara ayah saya masih berada di bawah membantu para penumpang lain untuk mengevakuasi bersama-sama dengan Kapten Abdul Rifai. Dan yang saya ingat itu memang kaptennya Abdul Rifai yang sesuai juklaknya bahwa dia orang terakhir yang ada di dalam kapal. Yang gue salut adalah Kapten Abdul Rifai itu luar biasa banget. Mereka menyelamatkan penumpang-penumpangnya dulu dan membiarkan penumpang-penumpangnya itu sebagian besar terselamatkan, tapi yang hampir 40% itu ya kita nggak tahu ya nasibnya, mungkin tidak bisa diselamatkan karena terbatasnya skoci penyelamat itu. Pikiran saya pada saat itu sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup. Meskipun kita berjuang keras, toh akhirnya mati juga.
2 hari 2 malam kami tidak makan, tidak minum. Untuk minum saja, baju yang kita pakai setelah kena air hujan itu kita peras untuk kita minum. Bahkan bekas-bekas jok termasuk dari pelampung pun kita korek, itu yang kita makan. Ya, gimana? Sebaiknya kita tinggalkan kapal ini, Ken. Buat apa kita meninggalkan kapal ini kalau semua penumpang belum ada yang selamat? Himbaukan kepada mereka untuk terjun dari kapal dan berenang sejauh mungkin. Laksanakan. Siap, Ken. Loh, Sardi, kamu kan penumpang. Buat apa kamu di sini? Dan sekarang kamu sedang tidak bertugas. Anda tidak bermaksud meninggalkan kapal ini, kan? Tidak. Saya akan tetap tinggal di sini. Atau ibu aja yang ikut sama ayah? Ibu nemenin ayah? Dok, jangan dong. Nanti kalau kita berdua pergi, siapa yang jaga anak-anak di rumah? Bagus. Saya juga di sini. Yuda, kamu dengar pesan ayah. Kamu tunggu ayah di atas. Tunggu ayah. Tapi ayah mau kemana? Anda tidak bermaksud meninggalkan kapal ini, kan? Tidak. Saya akan tetap tinggal di sini. Bagus. Saya juga di sini. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayah! Sebagai pelampung, cari pelampung buat anaknya juga. Coba belajar saja. Ini anak pelampungnya mana? Cepat berkumpul di atas ya. Cepat. Ayo, cepat. Ke atas. Cepat. Tenang dulu, ibu jangan panik. Ibu sini. Saya mau turun membantu penumpang yang lain ya. Ibu tenang ya. Tenang dulu. Ayah! Keluar. Kapalmu tenggelam!
Sebelum kapal itu karam, gelombang tinggi itu sekitar 5-6 meter, itu membuat kapal oleng. Saat itu saya berada di dek paling atas. Saat itu saya tidak paham mengapa ayah meminta saya naik di dek paling atas. Yuda, kamu dengar pesan ayah. Kamu tunggu ayah di atas. Tunggu ayah. Tapi ayah mau kemana? Sudah, kamu di atas. Ayah nanti nyusul. Ternyata posisi dek paling atas, apabila terguncang, maka lemparan kita akan lebih jauh dari kapal ketimbang kita berada di dek paling bawah. Nah, saat itu kapal oleng, saya pun terlempar ke laut. Setelah saya terlempar ke laut, kurang lebih selama 8 jam saya terombang-ambing. Saat itu saya memegang kaki mayat, terombang-ambing bersama mayat itu. Dan saya ditolong oleh regu penolong dari kapal yang saya lupa namanya.
Sejak saya dibawa ke atas kapal, saya sudah tidak sadar. Sampai saya tahu saya berada di Rumah Sakit Karamanjangan, Surabaya. Kamu dengar pesan ayah. Kamu tunggu ayah di atas. Tunggu ayah. Udah. Ayah. Ibu. Ayah mana, Bu? Ibu, ayah mana, Bu? Ibu, ayah mana, Bu? Ibu, ayah mana, Bu? Ayah mana, Bu? Ayah mana, sayang? Ayah di mana, Bu? Ayah, Bu, ayah. Setelah saya dirawat di rumah sakit di Surabaya, saya mengalami trauma yang cukup berat. Bahkan ketika suster datang untuk memberi infus, atau saya melihat hordeng, seperti saya melihat ombak besar yang datang. Sudah ditemukan 40 jenazah yang semuanya sudah dibawa ke Makassar. Tapi jasadnya tidak bisa teridentifikasi karena sudah berminggu-minggu lamanya terendam di laut. Saya permisi dulu. Ketika ibu mendapat kabar tentang ditemukannya beberapa jenazah, yang kebetulan saat itu terdapat jenazah Kapten Kapal Abdul Rifai, karena lebih banyak jenazah yang tidak bisa dikenali, ibu bersama beberapa keluarga lainnya berangkat ke Makassar untuk melihat jenazah tersebut. Tapi karena kondisi jenazah sudah tidak dapat dikenali lagi, kecuali jenazah nakoda karena ada atribut dan ada cincin, itu dimakamkan secara massal di Makassar.
Ibu pun ikut berziarah ke makam 40 jenazah yang dimakamkan secara massal itu. Jadi 6 orang yang berencana pergi, hanya ayah sendiri aja yang berangkat. Kok kamu jadi ragu-ragu begini? Ayah pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau ibu aja yang ikut sama ayah? Ibu nemenin ayah? Loh, jangan dong. Nanti kalau kita berdua pergi, siapa yang jaga anak-anak di rumah? Kok nggak dibawa? Biasanya kan ayah selalu bawa. Nggak usah dibawa. Kamu simpan aja baik-baik. Pada malam harinya ibu saya bermimpi ayah saya datang. Dia mengatakan, terima kasih sudah datang bawakan saya air karena saya haus. Saya ada di antara 40 orang itu. Terima kasih ya. Sudah mau mengunjungi ayah di sana. Tolong jaga baik-baik anak kita. Ayah. 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 Ini ayah nggak perlu bawa. Tolong kamu simpan baik-baik di rumah. Ya semoga sih kalau dunia pelayaran ya yang pasti kan sekarang sudah mulai disusun menjadi lebih baik, lebih bagus lagi. Penumpang juga mulai tegas gitu, tidak boleh lagi melewati dari batas. Mudah-mudahan semuanya sekarang standar yang berlaku bagi semua kapal yang sedang berlayar di Indonesia.